يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما نلوذ به سواك عند حلول الحادث Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allah ta'ala bi'idhin wa wasdaqil qa'idin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardun 'ala kulli muslim. Shadaqallahu maulana al-'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin jami'il asatidatil kiram, seluruh guru yang hadir, wabil khusus yang sama kita muliakan, sama kita hormati orang tua kita Al-Mukarram Ustaz Pak Jabir Manaf, maka Allah itu dikaitkan, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Juga tak lupa guru kita Al-Mukarram Kiai Robani, juga guru kita Ustaz Imam Abi Syauqi Ustaz Basyari, juga sesepuh kita Ustaz Bashir, juga tak lupa Ustaz Udin, Ustaz Isna, juga Ustaz-Ustaz yang lainnya, Ustaz Kodar, juga ada sepuh kita Ustaz Nabil. Dan mohon maaf pada guru semuanya, mohon saya tidak sebutin kuat paling kuat. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Tak lupa seluruh jamaah yang hadir, dekat maupun jauh, tua ataupun muda, gemuk yang kurus semuanya yang saya hormati. Mudah-mudahan seluruh jamaah pada sehat. Amin. Punya duit punya ya. Ya udah saya punya duit belakangan kayak ternyata itu tidak ya. Alhamdulillah, puji syukur karena sudah cukup lama kemudian kita bisa bersua kembali. Ada 16 tahun lalu ya. Lama juga ya. Karena rasanya begitu. Orang cinta terhadap sesuatu itu kalau ketemunya sebentar rasanya lama. Padahal kalau hitung-hitungan
hitungan fakta paling beberapa bulan, tapi kalau hitungan rasa itu kayak udah beberapa tahun. Iya apa enggak? Ya. Karenanya alhamdulillah dalam di tengah-tengah pandemi yang belum usai, tapi buat orang kita mudah-mudahan kelar ya. Alhamdulillah Allah masih kasih kita berjumpa. Mudah-mudahan ini jadi sebab rahmat, hidayah, maghfirah, inayah Allah sampai kepada kita semuanya. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin mengawali dengan syair wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la. Wa kullu man, setiap orang bi ghairi ilmin, enggak punya ilmu, ya'malu, berbuat amal, a'maluhu, maka seluruh amalnya mardudah, ditolak, la tuqbal, la diterima. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya ungkapan penyemangat buat setiap insan, buat setiap kita untuk mau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa kebaikan yang dimaksud? Yakni thalabul ilm, menuntut ilmu. Walaupun ilmu nggak salah, jadi nggak usah dituntut sebetulnya. Mencari ilmu ya hanya subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu dari sejak di ayunan sampai nanti kita dikuburin. Dari sejak muda seseorang sudah diwajibkan dia untuk mencari pengetahuan. Kemudian ketika dia beranjak dewasa, makin jadi harusnya pengetahuan. Bahkan sampai renta sekalipun, maka kewajiban untuk menuntut ilmu tetap ada baginya. Ini hadir. Ya. Apa tujuannya? Hadir rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gunanya? Banyak. Misalnya begini, dalam persoalan ubudiyah, persoalan ibadah. Ibadah ini kan ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ya. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah yang hubungannya langsung kepada Allah, ada. Ada juga yang hubungannya kepada sesama manusia. Hadirin, mau yang hubungannya kepada Allah mau yang hubungannya kepada manusia mau yang hubungannya kepada kakek ya, maka hadirin tetap sama, kudu ada ilmunya. Urusan kita kepada manusia ada. Kalau seseorang nggak tahu ilmunya, maka sulit. Bagaimana mungkin orang bisa menghormati orang yang lebih tua kalau nggak paham ilmu? Bagaimana mungkin seseorang bisa menyayangi yang muda kalau nggak ada ilmu? Bagaimana mungkin dia bisa menghargai sesama kalau tanpa ilmu? Maka penting hadir rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat zaman jahiliyah. Hadir. Di zaman jahiliyah itu kenapa disebut jahiliyah? Jahiliyah itu maknanya bodoh. Zaman kebodohan. Ya. Kalau bahasa kasarnya zaman ketololan dah. Apakah manusia saat itu blow on semua? Enggak. Hadir. Semuanya apakah mereka nggak paham mereka? Hanya saja mereka tidak memahami bagaimana hukum-hukum dalam kehidupan yang sebenarnya.
Diutuslah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian mengajarkan kepada umat, khususnya di waktu itu, yang Subhanahu Wa Taala, diajarkan sedikit demi sedikit bagaimana mereka berakhlakil karimah. Ini hubungan manusia kepada manusia. Sampai kata Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin, karena memang akhlak itu number one. Paham number one? Ya, nomor satu. Setinggi apapun ilmu seseorang, sehebat apapun dia kedudukannya, tapi nggak punya akhlak, nol. Hadirin. Maka begitu pun di masa jahiliyah, saat itu ada orang yang kaya, ada orang yang mampu untuk bersyair, bahkan ada sebagian orang yang sudah masya Allah berbagai macam pengetahuan mereka punya, tetapi karena ilmu akhlak mereka tidak memiliki, maka nol, jahiliyah. Ya hadirin, maka jahiliyah. Di saat itu mereka tidak lagi mementingkan urusan mementingkan urusan umum. Mereka hanya mementingkan urusan pribadi dan golongan masing-masing. Kalau dalam bahasa Arabnya asobiyah, jahiliyah, ya, hanya mementingkan masing-masing mereka. Ini naudzubillahi min dzalik. Maka kemudian muncul Islam, datang ilmu, dihadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sama lain baru mereka menyadari, satu sama lain baru mereka memahami bahwa antara dirinya dengan yang lain harus bisa saling menghormati, harus bisa saling menyayangi, harus bisa saling menghargai. Muncullah kerukunan. Itu yang disebut dengan ukhuwah. Karena dalam bingkai Islam maka muncullah ukhuwah Islamiyah. Jadi nomor satunya ilmu yang hadir. Lah, zaman sekarang muncul dengan jahiliyah, muncul. Kadang nggak jahiliyah. Masing-masing merasa paling benar, saya paling surga, yang itu neraka. Saya ahli sunnah, yang itu ahli bid'ah. Kan muncul macam-macamnya. Sebab apa? Bisa jadi ternyata kita selama ini nggak belajar hukumnya hadir. Ya, selama ini bertahun-tahun kita cuma tahunya karena kebiasaan banyak orang saja. Kalau ditanya salat Jumat berapa rakaat, 2 rakaat, ngaji di mana? Enggak, boleh lihat orang-orang aja. Salat Jumat ada khutbahnya apa enggak, ada, tahu dari mana, ngaji di mana, enggak ngaji, saya cuma tahu aja saya. Orang pas salat Jumat ada yang khutbah ya tahu dari dulu yang begitu. Ini persoalan kita hadirin. Jadi kita nggak mau deprok, bahasa kita deprok di sini. Nggak mau deprok, kita nggak mau duduk untuk ngaji bareng-bareng. Hadirin rahmat Subhanallah. Subhanallah, orang yang makin dia paham tentang bagaimana seharusnya berhubungan dengan manusia, maka muncul kerukunan. Itu masya Allah. Muncul kerukunan, muncul persaudaraan. Ini kan apa? Orang kalau bersaudara kan udah enak aja nih hadir. Enak apa enggak kira-kira? Enak? Enak. Ya, gampang mau ngapa-ngapain, riaan, gampang undang, ya kan? Enak aja. Ada urusan gampang kita minta bantuan. Kira-kira gak punya duit? Tentu itu mah. Dia bilang gampang-gampang dulu. Gue bisa jadi juga gak punya duit juga. Ya Subhanahu dan masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa aja ketika seseorang sudah memahami ilmunya, insya Allah hubungan sesama manusianya. Begitupun urusan kepada Allah. Mana ibadah kepada Allah? Sholat misalnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kalau dibilang sholat udah berapa lama? Lama sudah. Sejak kapan sholat? Dari kecil saya sholat. Pantas cepat banget sembahyangnya. Dari kecil sembahyangnya. Sampai hafal bener orang. Assalamualaikum, salam ya. Baru Allah Akbar tadi udah salam aja. Ini masya Allah. Saking ilmu dari kecil udah biasa. Ya.
Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin kan dia member kali. Ya, kalau dia member kan ada dapat tuh pelayanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sholat saja, kita bertahun-tahun sholat, dari sejak awal sholat kita sampai salam saja, belum lagi nanti auratnya atau wiridnya, itu belum tentu paham semua kita. Hadir, saya misalnya ketika bahas niat, ya, niat atau takbiratul ihram, ya, sebetulnya takbiratul ihram yang kita pahami pokoknya tahunya begini saja. Itu ngangkatnya bagaimana kita kan nggak pernah tahu, yang tahunya niat orang doang, ya apa kan? Iya, aku begitu. Emang niat orang doang ada, tapi ketika ngaji baru dijelasin. Oh, cara ngangkat takbiratul ihram kayak begini, itu buat yang laki nih, mumpung ada perempuan juga. Buat yang ibu-ibu lain lagi, hadirin. Kalau laki-laki boleh kita nih lebarin begini. Nah kalau ibu-ibu kita lebarin begini, misalnya dia begitu, bahaya. Maka ada beda nanti cara sholat perempuan dengan cara sholat laki-laki. Ini adanya di ilmu. Ya, adanya di mana? Di pengajian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau perempuan cukup imut saja sudah. Kalau laki-laki jangan ya. Kecuali kita besi banci kan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri saja kiamat. Ya. Laki-laki renggang, wajar itu saya sampaikan. Laki-laki renggang secara fikih, perempuan rapat. Lah kalau perempuannya renggang, masuk angin kan jadi. Laki-laki rapat, siang, lo bisa bengek. Ini ada sebuah anak itu kan fikih ngajarin begitu ya kan jadi. Oleh karenanya pentingnya ilmu itu. Bagaimana seseorang sujud, bagaimana seseorang rukuk. Hadirin, kita ngaji baru beberapa bulan, hitungannya baru beberapa bulan, walaupun pertemuannya paling baru berapa kali. Karena ngaji 2 minggu sekali sih. Gitu ya. Besok kita rokok dan tiap hari. Bagaimana? Ya, setuju Pak? Setuju? Saya ya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Jadi pentingnya luar biasa tentang ini. Kita nggak punya peta, nggak punya gambaran untuk sampai ke Surabaya. Kira-kira bakal sampai nggak ke Surabaya? Ayo. Kita nggak punya peta, nggak punya gambaran ke Surabaya. Nggak pernah ada yang bilangin menuju ke Surabaya lewat mana. Kira-kira nyampe nggak ke Surabaya? Agak nyampe. Kita mau menuju Allah dengan sholat kita, tapi nggak tahu caranya sholat, nggak benar caranya sholat. Kira-kira sampai nggak ke Allah? Nah itu ngapa perek mulu nggak? Ya hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ini untuk menyempurnakan daripada ibadah kita. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau seseorang sudah memahami daripada sholatnya, maka ibadah-ibadah yang lain dilakukan. Bagaimana kemarin kita berpuasa di Ramadan, sampai-sampai Nabi berkata, kam min shahimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athar. Berapa banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya, cuma lapar dan haus doang. Kenapa? Bisa jadi karena tidak diiringi dengan ilmu. Banyak orang berpuasa tapi tidak ada perubahan, ilmunya nggak ada orang. Dia nggak belajar dulu sebelum puasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita ya mesti belajar. Anak kecil nggak ujuk-ujuk lahir dia lari, enggak. Ada nggak orang baru lahir terus iblis? Ada nggak kira-kira? Agak bakalan ada yang Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Dulu nih waktu baru muncul Android handphone dia, handphone touch screen hadirin. Ya kalau anak muda pertama juga belajar, apalagi aki-aki bisa 4 tahun udah belajar. Ya, kalau ngerti-ngerti yang coba anak muda, masya Allah. Maka tapi coba kalau udah ngerti, ngirim pesan enak, ya enggak? Ngirim gambar enak, ya enggak? Moto ini bisanya cuma foto doang, ngirim kagak. Ada yang begitu bisa foto tapi kagak bisa ngirim. Ada nggak yang begitu? Ya. Kalau WA masuk anak gak dipanggil. Coba lu bukain tuh WA gua biar anak gua adalah masya Allah. Sebab gak paham. Tapi lihat bocah yang paham banget tuh bocah kalau menembak, masya Allah. Ya, baru tiduran dia, baru guling-guling dia masih bisa. Sebab udah mahir dia, ya dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bikin segala hal menjadi mudah. Ilmu bikin segala hal menjadi mudah. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat. Ya Allah, saya udah tua ngaji romanya cuma enggak hadir. Kalau saya sampaikan juga, kalau ukuran paham aromanya kita juga susah. Ya apalagi ada orang mau kemana? Mau ngaji al-mutakin malam Sabtu. Emang apa mau ngaji? Mau jadi ustad? Yang ngaji 2 minggu sekali mau jadi ustad ya? Ngaji 2 minggu sekali mau jadi ustad. Hadirin, bocah yang untuk bertahun-tahun pulang belum jadi ustad. Ini ada sebab, tapi paling tidak ketika kita hadir untuk hadir di pengajian, kalaupun tidak paham secara zahiriyah, nanti Allah berikan kepahaman secara batin. Allah kasih petunjuk kepada kita, oh cara sholat yang seperti ini. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, maka berarti dia sudah menempatkan duduknya, maka dia sudah menempatkan dirinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah di majelis taklim berarti udah ada tempat duduk di surga. Ya, tapi kalau ngajinya rajin, kalau ngajinya entar datang, entar kagak, enggak, kebanyakan kagak, itu bangkunya hilang di surga. Diambil orang, hadirin rahmat Subhanahu wa taala. Ya, paham apa enggak nih? Paham kan? Orang kalau rajin ngaji disediain bangku buat di surga, tapi kalau ngajinya perek mulu, hilang bangkunya. Bagian dari dah hilang bangkunya. Ya, temennya nggak bakal ngasih, bangkunya sempit, nggak bisa berdua, kan sendiri udah. Yang Subhanahu wa taala, masya Allah. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salatnya dia sudah apa nih? Salatnya sudah paham dia. Kemudian ibadah yang lain berpuasa, kemudian orang yang melaksanakan ibadah haji, melakukan ibadah haji, dia paham ilmunya pun akan lebih mudah. Pengalaman haji Allah Subhanahu wa taala, ketika saya berangkat haji itu macam-macam orang. Ya, macam-macam. Bahkan kadang-kadang tidak sesuai dengan kaidah atau dengan hukum-hukum haji itu sendiri, tidak sesuai dengan syariat. Banyak yang melanggar. Sebab apa? Bisa jadi dia tidak paham tentang urusan ini. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urusan zakat, urusan jual beli, semua persoalan duniawiyah ini diatur oleh syariat, diatur oleh agama. Jangankan urusan sholat, urusan kencing diatur. Islam ngajarin kencing jangan berdiri. Ya, diajar itu urusan tipis, hadirin yang dirahmati Allah, diajarkan seperti itu. Sampai urusan BAB, buang air besar-besaran, itu diatur juga dalam Islam. Ya, pertemuan terakhir kalau nggak salah saya bahas ini, nggak boleh buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Iya apa enggak? Masih ingat nggak? Bener ini, saya tanya masih ingat nggak? Kira-kira
Ya, nggak boleh buang air besar di jalanan, nggak boleh buang air besar di tempat berteduh, ya, nggak boleh buang air besar di lubang, buang air kecil di ya, buang air besar di lubang. Takut itu lubang ular, dicopot bisa kita. Subhanahu wa taala, masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini iftitah taklim, pembukaan taklim, bukan cuma saja saya belum buka kitab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan hukum Islam, yang berkaitan dengan ibadah. Insyaallah Allah terus sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah senantiasa berikan rahmat hidayah taufik kepada kita agar kita bisa betul-betul beristiqamah hadir di majlis taklim, dan insyaallah Allah berikan ilmu yang manfaat dan barokah. Karenanya mari kita baca umul kitab surat Al-Fatihah, kita mohonkan buat khusus pribadi kita, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan kita baca Al-Fatihah sekali lagi terkhusus buat anak-anak kita. Mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan anak cucu yang sholihin dan sholihat, dijadikan anak cucu yang berbakti pada Allah, berbakti pada Rasulullah, berbakti pada kita kedua orang tuanya, juga berguna bagi bangsa dan agamanya. Ala hadhihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya والسلام